Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu Bapa yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Benarlah Tuhan Yesus, Kau yang kami puji dan kami sembah Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami akan belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami Tuhan satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tuntun Tuhan pembelajaran Alkitaban kami ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih buat Saudari Juni dan juga Saudari Sita yang telah membawa kita untuk membuka pembelajaran pagi hari ini. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita ini, bahkan di masa muda kita ini, pasti kita merasakan kebimbangan. Mungkin kita kadang tergoyahkan, bahkan kadang berpikir, Tuhan seperti apa sih masa depanku nanti? Ya, apakah cukup aku hanya datang setia di hadapan-Mu? Ya, saudara terkasih di hadapan Tuhan, hari ini kita mau belajar, bahkan mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. Saudara yang telah mendapatkan katakan haleluya. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. Haleluya. 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 Saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara semua membacakan ayat yang ke-12 ataupun yang kedua, dan ayat yang ke-13 kita bersama-sama. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita bacakan bersama-sama dua-dua ayat. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, saya membawakan tema ataupun topik pada pagi hari ini, yaitu bersama Tuhan Yesus masa depan kita terjamin. Alasan saya mengapa saya mengambil topik ini menjadi bahan saya pada hari ini, yaitu karena banyak generasi muda terhilang daripada hadapan Tuhan. Bahkan banyak generasi muda yang dibawa oleh arus duniawi, bahkan kenikmatan duniawi, karena mereka tidak tahu di dalam Tuhan itu ada jaminan masa depan. Kenapa banyak anak muda saudara terkasih di hadapan Tuhan, mereka tidak mau lagi datang beribadah di hadapan Tuhan? Mengapa mereka lebih mementingkan hal-hal kedagingannya? Mengapa mereka lebih mementingkan
kenikmatan duniawi daripada memberikan waktunya 1-2 jam bersekutu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara terkasih yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya kita adalah hamba-hamba Tuhan, bukan hanya sebagai seorang pelayan, tetapi kita juga bisa dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, saudara, yaitu mengatakan bahwasannya di dalam Tuhan itu ada masa depan. Jika saudara terkasih mungkin berpikir orang-orang yang di luar sana juga hidupnya baik-baik saja, bahkan orang-orang yang di luar sana yang tidak mau bersekutu pun di hari Minggu, bahkan persekutuan yang lain, saudara melihat mereka baik-baik saja, keluarganya tetap Tuhan berkati. Tapi tahu nggak saudara, masa depannya gimana? Sekalipun mungkin kita yang ada di tempat ini sudah setia di hadapan Tuhan, bahkan kita selalu mengikuti persekutuan kita, tetapi kita juga tidak tahu seperti apa masa depan kita. Tetapi ada dikatakan di Yeremia ini, kita membaca kembali di ayat yang ke-11 itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, tahu nggak dari mana firman Tuhan ini? Untuk siapa dan siapa yang diutusku? Firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel dalam masa pembuangan di Babel. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, tahu nggak seperti apa orang yang dijajah? Mungkin kita bisa mendengarkan cerita ataupun mendengarkan sejarah bahwasanya bangsa Indonesia juga pernah dijajah. Demikian juga bangsa Israel, saudara terkasih di hadapan Tuhan. Mereka dijajah di pembangunan di Babel. Tahu nggak saudara terkasih seperti apa sakitnya dijajah? Dia tidak mendapatkan haknya sama sekali. Dia tidak mendapatkan apa yang telah dia kerjakan. Dia mendapatkan gaji yang sesuai tidak. Dia hanya mendapatkan makan dan minum saja. Tidak ada lebih dari situ. Tapi cara kerja mereka seperti apa? Mereka kerja rodi, saudara terkasih di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menguatkan bangsa Israel. Di sini Tuhan katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel lewat dari Nabi Yeremia. Dan di ayat yang ke-11 ini, ayat ini menegaskan bahwa rencana yang baik dan penuh harapan untuk masa depan orang yang percaya seperti bangsa Israel di pembuangan. Sekalipun mungkin itu waktunya sangat panjang, saudara terkasih di hadapan Tuhan, tetapi di akhirnya adalah pembebasan, kemenangan terjadi bagi bangsa Israel. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, sekalipun apapun yang kita lalui, mungkin seperti saudara di tempat ini melayani, mungkin orang-orang melihat hanya seorang pelayan kecil di sebuah gereja yang sangat sederhana, tetapi banyak masalah yang kita lalui, sekalipun itu pelayan yang sangat kecil, tapi Tuhan rindukan, Tuhan senang dengan pribadi kita. Demikian juga kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Mungkin ada di tempat ini yang memiliki keinginan ataupun memiliki cita-cita pulang dari Malaysia, aku ingin membuka sebuah toko contoh, aku ingin membuka sebuah perusahaan atau itu jual beli di rumah kecil-kecilan atau ruko ya, atau ingin membangun sebuah rumah lalu aku sewakan. Tetapi saudara terkasih di hadapan Tuhan, di sini Tuhan berjanji bagi kita, rancangan Allah itu bukan rancangan untuk kecelakaan. Tetapi di saat Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan itu, di saat Tuhan mengizinkan kita tidak mendapatkan hak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka di sanalah Tuhan menguji kita sampai di mana engkau setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan di ayat yang ke-12 itu ada dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, di saat kita berkata, Tuhan aku imani masa depanku terjamin di saat aku bersama dengan Engkau, tidak cukup hanya iman kita yang berbicara. Tetapi di ayat yang ke-12 itu juga dikatakan, marilah engkau berdoa, buka mulutmu, berseru engkau di hadapan Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kerinduanmu itu. Kita bisa request di hadapan Tuhan. Sekalipun kita bilang, Tuhan terjadilah kehendakmu atas kami, ya benar. Tetapi di sini Tuhan inginkan doa kita, saudara. Tuhan menginginkan seruan dari hati kita yang paling dalam. Bahkan juga di sini lewat dari ayat ini bahwasanya Tuhan meresponi setiap doa saudara. Mungkin kita berpikir, Tuhan doa ini sudah berulang-ulang kali, tapi kenapa tidak ada feedbacknya dari Tuhan? Kenapa tidak ada respon Tuhan?
Tetapi di sini dikatakan Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap doa kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap seruan kita. Tetapi responnya mungkin bukan hari ini, mungkin hari esok, mungkin di masa tua kita baru Tuhan jawab. Maka saudara terkasih di hadapan Tuhan, di ayat yang ke-12 ini kita ingat bahwasanya di saat kita berkata di hadapan Tuhan, masa depan itu terjamin bersama Yesus, maka jangan lupa juga dengan doa kita. Saudara terkasih, di ayat yang terakhir itu, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, mencari Tuhan itu jangan separuh-separuh ya saudara terkasih di hadapan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan dengan segenap hati kita. Mungkin saudara berkata yang penting aku sudah berdoa. Di saat mungkin Evangelis Juni di tempat ini memimpin doa syafaat, lalu saudara hanya ikut berpura-pura berdoa saja. Tidak, Tuhan tidak berkenan atas itu. Tetapi di saat kita berdoa, di saat kita ingin bertemu, di saat kita ingin menyerahkan setiap keinginan dan kerinduan kita di hadapan Tuhan, pakai dengan segenap hati kita saudara. Jangan setengah-setengah, jangan jadikan doa itu hanya formalitas. Tetapi di saat saudara diajak untuk berdoa, mau doa apapun itu, jangan kita menganggap itu adalah sebuah formalitas bagi orang Kristen. Tetapi di sini dikatakan di ayat yang ke-13 ini ditekankan dengan segenap hati kita. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, demikianlah sharing-sharing kita untuk hari ini. Saya rindu ada di antara kita satu orang, mari berbagi ataupun sharing tentang apa yang saudara alami di saat saudara berkata, Tuhan masa depanku terjamin. Atau ada di antara kita mungkin ingin share, saya pernah merencanakan sesuatu tetapi tidak terjadi. Boleh saya persilahkan waktu dan tempat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang kita boleh di tempat ini karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Saya ingin bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, di mana dalam masa-masa terakhir ini, bahkan mungkin dalam masa-masa kesesakan dan penderitaan, Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup saya. Saya di tempat ini, di Malaysia ini sudah bekerja kurang lebih 10 tahun. Dan seperti yang kita tahu bahwa di dalam setiap kilang atau di dalam setiap pekerjaan kita pasti banyak pergumulan dan banyak masalah yang kita hadapi. Tapi di waktu saya mau memberikan diri di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, bahkan saya memberikan persembahan saya lewat hidup saya, lewat waktu saya, bahkan saat menjangkau jiwa, tidak tidur selama 12 jam, tidak tidur selama 24 jam, dan harus bekerja lagi, dan mungkin secara fisik sungguh tidak sanggup, dan tetapi Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi, Tuhan boleh selesaikan semua pekerjaan selama 12 jam itu di dalam kilang. Lalu saat itu saya merasa mungkin ada kelemahan di dalam tubuh saya, mungkin saya merasakan sudah mulai sakit, bahkan saya mungkin akhir-akhir ini merasakan mungkin banyak sakit yang agak-agak kambuh. Tapi Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa setiap perancangannya adalah perancangan yang indah, tidak ada rancangan kecelakaan. Dan bahkan saya pun berjanji sama Tuhan, sekalipun mungkin keadaan saya tidak baik, tapi saya ingin mau mengikut Tuhan karena saya percaya hidup saya dijamin di dalam Tuhan. Haleluya. Seperti kita anak muda, biarlah kita menjadi berkat, biarlah kita menjadi terang di tengah-tengah sekeliling kita, sekalipun mungkin perlakuan mereka dengan kita tidak seperti yang kita harapkan. Biarlah itu menjadi pelayanan kita lewat sekeliling kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat, Tuhan adalah Tuhan yang membela, Tuhan yang memelihara. Mungkin di saat ini saudara mengalami mungkin kebosanan atau kegeraman di tengah-tengah sekeliling kita. Kadang Tuhan membawa kita di dalam gua singa, tapi Tuhan berjanji tidak akan memberikan kita luka. Tuhan berjanji tidak akan memberikan kita mungkin tidak akan membuat kita mati sekalipun. Tapi Tuhan mau melihat seberapa kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan saya
bersukacita sampai saat ini. Tuhan masih tetap ingin aku ingin melayani di hadapannya. Tuhan masih tetap ingin hidupku dipakai untuk menjadi alatnya, sebab Tuhan tidak mau janji yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup saya pindah dengan orang lain. Tuhan mau mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, Tuhan tetap akan memeteraikan itu atas nama kita, sebab nama kita sudah tertulis dalam kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Teman-teman semua, anak-anak Tuhan, anak muda, sekali kita sudah mau melayani Tuhan, mari kita lanjutkan sampai waktu Tuhan berkata, marilah ikut. Saat waktu Tuhan berkata, kita dipanggil Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi pewaris kerajaan surga. Haleluya. Haleluya, berikan dulu tepuk tangan bagi saudara kita yang telah men-sharekan bahwasanya bagaimana yang dia alami selama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara kita. Banyak hal yang dilaluinya di dalam bekerja di tempat ini, tetapi Tuhan tetap bekerja atas hidupnya, bahkan pembelaannya terjadi. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, yang selanjutnya saya rindu bagaimana, apa yang harus kita lakukan di saat kita katakan bersama Tuhan Yesus masa depan kita terjamin. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saya rindu satu orang dari di antara kita yang bisa memberikan pendapatnya. Apa yang harus kita lakukan di saat kita berkata bersama Tuhan Yesus ada masa depan yang terjamin. Mungkin saudara Dea boleh memberikan pendapat bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan di saat kita berkata bersama Tuhan Yesus ada masa depan yang terjamin? Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya memberikan tanggapan saya sedikit menurut pengalaman yang saya lalui dari semua yang saya jalani bersama Tuhan itu luar biasa ya. Kalau dibayangkan itu di luar nalar gitu lah. Perlakuan Tuhan itu terhadap kita itu luar biasa menurut pribadi saya, karena saya udah rasakan Tuhan dahsyat menolong saya, bukan hanya saya tapi keluarga saya juga. Dimana dulu saya merasa dimana saya merasa kalau Tuhan itu baik gitu, memberkati, memberikan semuanya yang kita butuhkan lah, kayak gitu. Seperti kayak kita menginginkan sesuatu yang indah gitu kan, yang bagus ke depannya seperti apa kayak gitu. Tapi kita nggak tahu jalannya seperti apa yang mau Tuhan lakukan kayak gitu. Kita tahu jalan itu buntu gitu, tapi Tuhan memberikan jalan yang baru bagi kita gitu di saat kita berserah. Karena itulah saya bilang, kenapa kita harus bilang bersama Tuhan itu ada masa depan gitu. Karena sesuatu yang di luar nalar kita boleh dia lakukan gitu, apalagi masa depan kita otomatis pasti terjamin. Itu menurut saya. Oke, terima kasih buat saudara Dea. Berikan tepuk tangannya saudara. Jadi saya akan menambah ya. Sesuai dengan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu jangan takut dan jangan bimbang, ya. Karena Tuhan adalah penolong. Bahkan Dia yang meneguhkan kita, saudara. Yang kedua itu adalah jangan kerajinan kita itu penuh. Tapi seperti yang kita alami ya, setiap hari harus bekerja. Tapi ingat, kan kita punya tujuan pulang dari sini, saya akan membuka sebuah usaha. Maka kerajinan kita tidak boleh kendor, saudara terkasih di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Yang terakhir itu adalah selalu mengucap syukur. Ya. Di saat kita lupa mengucap syukur, maka kita lebih
mengejar duniawi. Tetapi di saat kita tetap mengandalkan Tuhan dan tidak lupa bersyukur, maka akan standar dia. Jadi kita tidak oleng, ya. Jadi di saat kita menginginkan sebuah kerinduan kita itu, kita tidak terlalu mengejar dunia. Karena apa? Kita mengingat untuk bersyukur. Nah, saudara terkasih di hadapan Tuhan, selanjutnya saya punya dua gambar di depan ini, ya. Yang pertama itu adalah saudara bisa lihat, yaitu seorang anak yang wisuda. Mungkin ada di tempat ini yang telah wisuda, yaitu ada saudara DA. Tetapi juga di tempat ini ada beberapa yang sudah wisuda dari S3, SD, SMP, dan SMA. Ya, saya juga hanya lulusan S3 juga, ya saudara terkasih di hadapan Tuhan. Nah, saya rindu, tolong berikan pendapat ataupun apa sih yang dia lalui makanya dia bisa memakai topi ini. Apa sih yang dia lalui makanya dia bisa memakai jubah sarjana itu. Saya rindu Miss Lena memberikan pendapat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menurut pendapat saya, buat gambar yang saudara sampaikan, saya bersyukur ya, sangat bangga melihat seperti yang digambar, di mana perjuangan mereka untuk mendapatkan toga atau gelar yang mereka inginkan. Bahkan mereka melalui atau melewati seperti mereka mengorbankan waktu, materi, bahkan mereka bisa seperti sekarang yang saya lihat seperti hambanya bisa melayani sambil sekolah, bahkan kadang tidur 1 jam 2 jam gitu. Tapi puji Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan atas hambanya, di mana sampai saat ini Tuhan berikan kekuatan, bahkan di mana sampai saat ini masih Tuhan percayakan melayani sambil mencapai cita-cita yang hambanya inginkan untuk kedepannya. Dan biarlah untuk lewat daripada praktek hari ini, untuk kedepannya biarlah hambanya semakin Tuhan pakai lebih lagi untuk kedepannya, dan tercapai setiap kerinduannya bahkan keinginannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat saudara kami juga. Berikan tepuk tangan saudara. Benar. Seorang sarjana, mungkin kita melihat hanya di saat senangnya memakai toga. Di saat postingannya keluar, mungkin di TikTok, di Facebook, dan lain sebagainya. Kita melihat, wow, cantik, hebat ya. Tetapi kita tidak tahu apa perjuangan yang dia lalui. Mungkin ada seorang sarjana yang tidak memiliki harta orang tua sama sekali, tapi dia mengandalkan otak dia, karena dia pintar, lalu negara membayarnya. Ada juga mungkin itu sarjana sambil bekerja, makanya dia mendapatkan toga ini. Demikian juga kita saudara anak-anak Tuhan di tempat ini. Banyak cara kita untuk naik ke tangga yang lebih tinggi lagi. Banyak cara Tuhan atas hidup kita untuk kita menaiki tangga demi tangga kehidupan ini. Ya. Bukan hanya seorang yang kaya yang punya harta bisa mendapatkan toga. Ya. Bukan hanya orang yang full hanya dalam kuliah bisa mendapatkan toga. Saudara bisa lihat di luar sana, banyak orang yang bekerja sambil kuliah, banyak orang yang bekerja sambil kuliah, bahkan mereka kadang tersiksa ya saudara terkasih di hadapan Tuhan. Selain dari pekerjaan yang pusing, belum lagi tuntutan dari tugas, belum lagi tuntutan dari sana dari sini. Tetapi Tuhan izinkan memakai toga. Sama seperti firman Tuhan itu. Mungkin kau merasa ini tidak layak aku terima. Ini bukan bagian yang harus kuterima Tuhan. Kan yang kulakukan ini. Ya. Tapi ingat kembali, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Haleluya. Haleluya. Yang selanjutnya di sini ada foto para pelayan Tuhan, ada jemaat, juga ada gembala. Ya. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, ada perbedaan jemaat, ada perbedaan pelayan dan juga gembala. Mungkin Bapak Gembala kita sudah memiliki cita-cita dari dulu menjadi seorang gembala. Tetapi pelayan Tuhan di tempat ini, ayo tunjuk tangan yang memiliki cita-cita untuk pelayan.
di tempat ini. Tidak ada. Tahu nggak saudara terkasih di hadapan Tuhan? Dari sini kita dapat belajar. Ternyata yang di luar pemikiran kita, di luar apa yang kita inginkan itu, ada rencana yang besar dan indah dengan siapa? Haleluya. Haleluya. Sama seperti yang kita kerjakan hari ini saudara terkasih di hadapan Tuhan. Sama seperti kita yang berdiri di dalam gambar ini ya. Kita tidak pernah menginginkan sebuah cita-cita Tuhan, aku ke Malaysia, aku mau melayani di GPI Pulau Penang. Tidak pernah itu tersirat. Bahkan saya sendiri pun saudara terkasih di hadapan Tuhan, tidak pernah itu menjadi cita-cita ataupun keinginan saya. Hanya satu, saya kerja ke tempat ini saya hanya untuk mengumpulkan uang untuk dana sekolah saya nanti. Tetapi Tuhan memakai di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, saya rindu Miss Dormauli sampaikan apa yang kita alami selama kita pelayanan. Mulai kita dari awal, pertengahan, akhir, bahkan jatuh bangun, bangkit lagi, jatuh lagi. Apa sih yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus? Saudaranya, saudara Dormauli, saya persilakan untuk maju. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari yang saya alami menjadi kesaksian saya selama saya melayani Tuhan, banyak proses yang Tuhan kasih, jatuh bangun dan Tuhan suruh bangkit lagi. Itu bukannya mudah ya saudara, itu bukan karena gagah dan hebat kita mengandalkan kedagingan kita, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Banyak perkara-perkara kecil maupun besar yang di luar pemikiran kita, yang kita tidak tahu, bahkan yang kita tidak inginkan. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, logika kita, atau kekuatan kita, mungkin kita sudah lama down, atau mungkin kita nggak ada sampai bertahan di tempat ini. Tapi karena kita mengimani firman Tuhan, janganlah khawatir dan janganlah takut, karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia. Dia adalah Allah yang mengerti. Dari setiap musim hidup kita, Dia selalu setia dalam pergumulan kita. Walaupun kita seringkali mungkin mengecewakan Tuhan, melukai hati Tuhan, dan mungkin kita melakukan janji Tuhan, tapi Dia selalu menantikan kita di tempat ini untuk kembali untuk melayani Dia. Mungkin banyak juga tuntutan atau omongan dari keluarga yang bikin kita down, dari pertemanan yang kita selalu ditinggalkan, orang sekitar kita, bahkan mungkin dikilang, banyak yang membuat kita semakin jatuh. Tapi ketika kita kembali sujud di tempat ini, kita merasakan kedamaian, ketenangan, dan itulah sebabnya saya pribadi boleh bertahan sampai detik ini untuk melayani Tuhan, karena Roh Kudus itu membisikkan, tetaplah pandang Tuhan, jangan pandang sekelilingmu. Saya imani janji Tuhan, ya dan amin. Apapun yang saya tabur akan saya tuai di masa depan. Dan saya pribadi tidak akan khawatir. Apapun yang Tuhan rancangkan di masa depan, ada sesuatu yang terbaik di luar yang saya pikirkan. Begitu juga untuk saudara-saudari, tetaplah setia dan bertahan, karena Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan. Benar saudara terkasih di hadapan Tuhan, di penghujung ini saya akan mengakhirinya. Saudara terkasih di hadapan Tuhan, mungkin suatu hari nanti atau mungkin 1 jam ke depan, saudara merencanakan sesuatu yang baik ya, bukan yang jahat. Lalu rencana itu tidak terjadi, jangan pernah kecewa, jangan pernah patah semangat di hadapan Tuhan. Sama seperti yang kita alami hari ini. Mungkin kita datang dari Indonesia, ada yang patah hati, mungkin karena tidak bisa melanjutkan kuliah, mungkin karena ekonomi orang tua tidak bisa mendukung kita untuk sekolah. Tetapi di saat saudara mau bangkit keluar dari zona itu, lalu kita keluar masuk ke negara ini, dan kita berkata, Tuhan, aku mau mengumpulkan dana, aku mau menolong orang tua. Tapi ingat, ada satu yang sangat-sangat berharga yang boleh kita jalankan hari ini. Tidak banyak orang yang bisa dipanggil, sama seperti gambar ini. Ada jemaat yang tetap setia, tapi dia sampai stuck di sana. Dia tidak bisa berjalan sampai pelayanan.
Bahkan juga ada juga banyak orang di luar sana suaranya mungkin bagus, dia bisa berbicara dengan penuh hikmat, tapi Tuhan tidak inginkan dia di altar ini. Maka itu saudara terkasih di hadapan Tuhan, jika rencanamu yang satu Tuhan gagalkan, berarti ada rencana yang lebih besar ingin Tuhan nyatakan. Haleluya. Haleluya. Mulai hari ini, lewat dari pembelajaran kita ini, jangan pernah lagi kita patah, jangan pernah lagi kita patah semangat di depan nanti. Bahkan di saat apa yang kita inginkan itu adalah hal yang sangat berharga, mungkin itu sesuatu yang harus kita raih, tetapi Tuhan gagalkan. Ingatlah firman ini, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, dan rancangan Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi seharusnya bagian kita, tapi hanya Tuhan. Maka dari itu saudara terkasih di hadapan Tuhan, mulai hari ini berserahlah di hadapan Tuhan, dan jangan lupa berdoalah dengan segenap hati kita. Haleluya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya juga meminta kepada Saudara Juni membawakan satu pujian dan doa penutup, nanti saya akan mengakhiri. Haleluya. Kita akhiri pertemuan ini dengan satu pujian penyembahan bagi Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terbesar Tuhan.